Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-22 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan Yehuda kehilangan perlindungan. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retak-retak tembok kota Daud. Dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam, menyuruh orang menangis dan meratap dengan menggundul kepala dan melilitkan kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menyembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, "Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-22, ayat yang ke-11, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kamu tidak memperhatikan Allah yang sudah lama merencanakan semuanya itu, dan yang menyebabkan itu terjadi. Judul renungan kali ini, Solusi Nekat, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, di penghujung abad ke-17, William Oranje memutuskan untuk membanjiri sebagian besar daratan negerinya dengan sengaja. Sang Raja Belanda terpaksa menempuh solusi nekat itu sebagai upaya untuk mengusir tentara Spanyol yang hendak menyerang. Namun usaha itu tidak berhasil. Bahkan sejumlah besar tanah pertanian yang subur menjadi hilang di telan lautan. Ini seperti ungkapan untuk masa yang kritis dibutuhkan solusi yang nekat. Pada zaman Nabi Yesaya, penduduk kota Yerusalem mengambil langkah nekat ketika pasukan Asyur mengancam mereka. Selain membuat tempat penampungan air untuk bertahan melawan pengepungan musuh, mereka juga merobohkan rumah-rumah untuk memperkuat tembok kota. Taktik seperti itu mungkin cukup bijaksana, tetapi mereka melalaikan satu langkah terpenting. Kamu membuat kolam di dalam kota dan menampung air dari kolam lama, kata Allah. Tetapi kamu tidak memperhatikan Allah yang sudah lama merencanakan semuanya itu, dan yang menyebabkan itu terjadi. Hari ini, mungkin kita tidak menghadapi pasukan musuh yang mengepung rumah kita. Oswald Chambers pernah mengatakan pukulan akan selalu datang dalam hal-hal umum dan melalui orang-orang biasa. Pukulan itu juga benar-benar ancaman. Namun syukurlah, bersama pukulan itu juga datang undangan Allah untuk memanggil kita agar terlebih dahulu berpaling kepadanya untuk segala sesuatu yang kita butuhkan. Ketika masalah dan gangguan hidup datang, akankah kita melihat sebagai kesempatan untuk berpaling kepada Allah, ataukah kita akan menggunakan cara-cara nekat kita sendiri? Sahabat ODB, hal-hal umum apa saja yang mengancam Anda hari ini? Apa yang Anda butuhkan untuk menghadapinya? Allah Maha Kasih, hari ini aku datang terlebih dahulu kepadamu dengan membawa setiap masalah besar dan kecil yang tengah kuhadapi. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let us prosper.